Saya ucapkan selamat datang. Kita akan belajar tutorial untuk membuat sistem sederhana, yaitu gunting batu kertas. Seperti yang kita ketahui, gunting batu kertas adalah permainan yang mempertemukan dua pemain, dan masing-masing pemain akan mengeluarkan pilihannya, apakah gunting, ataukah batu, ataukah kertas. Sehingga program ini meminta user untuk memasukkan nama pemain satu beserta pilihannya. Ini untuk mengambil nama player 1, ini adalah pilihan player 2. Nama player 2, pilihan player 2. Sekali lagi teman-teman bisa mencoba, ya. Silakan di pause, kemudian diketik secara mandiri, ya, bisa diketik secara mandiri, di pause, kemudian diketikkan source code-nya, supaya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman sendiri. Oke. Nah, setelah ini, maka akan ditandingkan apakah gunting, apakah batu, ataukah kertas melawan apa. Namun sebelumnya, di sini saya lebih senang menggunakan angka ketimbang gunting batu kertas. Ya. Lebih senang dan lebih enak kalau kita menggunakan angka. Maka saya ubah 0 itu gunting, 1 itu batu, 2 itu kertas. Ya. Sehingga user memasukkan dengan lebih mudah. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, kita lihat seperti ini. Jika player 1 mengeluarkan gunting dan player 2 mengeluarkan gunting juga, maka hasilnya draw. Jika player 1 mengeluarkan gunting, player 2 menggunakan batu, maka pemenangnya adalah player 2. Sampai kita mendapatkan 9 kemungkinan dari permainan ini. Jadi kalau kita menghadapi sebuah permasalahan yang akan kita ubah menjadi pemrograman atau program, sebaiknya kita coret-coret dulu. Kita mendeskripsikannya dulu, terserah mau menggambar, bisa mencoret-coret atau menuliskan, ya, supaya kita dapat gambaran, ya. Jadi silakan teman-teman membuat tabelnya ini sendiri, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan ubah kodifikasinya menjadi angka. Ya, hasilnya ketemu seperti ini. Sama sebenarnya, 0 itu gunting, 1 itu batu, 2 itu kertas. Jadi seumpama 0 ketemu 0, ya. Gunting ketemu gunting, hasilnya draw. Gunting ketemu batu, yang menang adalah batu, yaitu P2. Gunting ketemu kertas, ya, pemenangnya adalah gunting, yaitu P1. Kita buat aja seperti ini untuk mempermudah gambaran kita. Maka kita lanjut dengan mengkode, ya. Jadi kita akan buat kemungkinan pertama, ya. Di sini karena kondisional, maka kita gunakan if, ya, sesuai dengan kondisi sekarang, sesuai dengan kondisi. Jika apa, maka apa. Jika P1, P2, P1 mengeluarkan gunting, P2 mengeluarkan gunting, hasilnya draw. Ya. Jadi hasilnya ini tergantung dari P1 dan P2. Ya, maka kita gunakan kondisional. Kondisional dengan menggunakan if.
If rumusnya adalah if buka kurung, tutup kurung. Kemudian awali dengan kurung kurawal buka dan akhiri dengan kurung kurawal tutup. Oke, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalam if sekali lagi harus berupa kondisi. Ya, harus berupa kondisi. Kondisinya adalah, nah sini yang dicek adalah apakah nama ataukah choice-nya. Ya, yang dicek bukan namanya, tapi yang dicek adalah pilihannya. Karena yang diambil adalah pilihannya. Yang menentukan menang atau tidak adalah pilihannya, bukan namanya. Ya, baik. Sehingga di sini kelihatan pilihan 1, pilihan dari pemain 1, P1 choice, kita akan cek. Ya, kondisi pertama. Kondisi pertama di sini P1-nya 0. Maka saya cek apakah dia sama dengan 0. Ingat, kita menggunakan 2 sama dengan untuk melakukan pengecekan. Oke. Nah, bagaimana dengan player 2? Ya, player 2 pun juga sama. Kita harus cek juga. Namun, kita tidak bisa langsung P2 choice sama dengan 0. Ya. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai operator. Ya, boolean. Jadi kondisinya, teman-teman bisa lihat P1 dan P2, apakah operasinya menggunakan dan atau and atau or. Ya. Nah, P1 dan P2 ya, ini menggunakan operasi and atau dan. Kenapa? Karena untuk draw, maka P1 harus gunting, P2 juga harus gunting. Kedua kondisi harus terpenuhi. Karena kedua kondisi harus terpenuhi, maka kita gunakan and. Jadi seolah-olah bilang, player 1 pilihannya adalah gunting, player 2 pilihannya juga harus gunting. Ya. Maka dari tabel ini, kalau P1-nya adalah 0 dan P2-nya adalah 0, maka kita tulis saja system.out.print line seri titik koma. Nah, seperti ini dulu. Oke ya. Baik, kita boleh coba langsung source code ini. Ya. Player 1. Misalkan Agus. Karena di sini yang tersedia adalah 0 dan 0, itu ya. Kita cek 0. Player 2 Budi, gunting batu kertas, dia pilih 0. Maka keluarlah seri. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman, jika sudah membuat program langsung dicoba saja. Tidak usah nunggu semuanya kelar. Ya. Baik. Next, teman-teman juga bisa melihat di sini ada kurung kurawal dan ada statement di sini. Ingat, jika di dalam satu
kurung kural buka dan kurung kural tutup hanya ada satu statement, maka boleh dihapus. Ya, boleh dihapus kurungnya. Maka jadilah seperti ini. Ya, jadi ini aja sudah cukup. Oke. Ya. Ini boleh dihapus, boleh tidak. Ya, kita hapus saja untuk mempersingkat, gitu ya. Nah, ini masih kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan selanjutnya gimana? Nah, tinggal kita kopas saja, tinggal kita ganti-ganti dan menyimpulkan siapa pemenangnya. Ya, tidak usah khawatir. Oke. Nah, namun teman-teman di sini, nah, supaya mudah, kita kumpulin aja. Kita kumpulin aja. Mana sih yang seri? Yang seri itu adalah ini, dan itu. Ya. Oh, kalau misalkan sama, maka true. Ya. Nah, boleh kita lakukan juga yang berikutnya di nomor 2. If, ini saya kopas saja. Nah, P1-nya 0, P2-nya 1, maka pemenangnya adalah P2. Pemenangnya adalah, gitu ya, siapa? Nah, P2 di sini kebetulan juga sudah ada namanya, maka saya tuliskan di sini. Nah, saya plus name 2. Nah, pemenangnya adalah name 2. Oke, lanjut dengan nomor 3. Nomor 3, ini saya kasih nomor 1, boleh, nomor 2, ini nomor 3. Nomor 3 itu 02. 0, ininya 2. Pemenangnya adalah P1. Saya ganti P1. Ya. Ini kondisi 3. Ya, teman-teman bisa cek kondisi 3. Lanjut, saya copy, saya paste. Teman-teman bisa pause untuk memahami. Ya. Dan ini berikutnya kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat itu 1 sama 0, pemenangnya adalah player 1. Ya. Satu, 0, pemenangnya player 1. 1 sama 1 seri. 1 sama 1 seri. 1 sama 2, pemenangnya adalah player 2. Nomor 6. Sekarang nomor 7. Saya lakukan pelan-pelan aja. Nomor 7 itu choice P1-nya 2. P2-nya 0. Pemenangnya adalah P2. Kertas lawan batu. Kertas lawan gunting. Kertas lawan gunting. Pemenangnya adalah
P2. Kemudian berikutnya nomor 8, 2 lawan 1. 2 lawan 1 pemenangnya adalah player 1. 2 lawan 1 ya, 2 lawan 1 pemenangnya adalah P1. Terakhir 2 lawan 2 akan menghasilkan seri. Oke, 9 kemungkinan. Seri pemenang 2, player 1, player 1, seri, player 2, player 2, player 1, seri. Oke, nah seperti ini teman-teman hasilnya. Ya, cukup panjang, jadi kita bisa cek. Pakai contoh, kita jalankan. Player 1, bagus. Dia ambil kertas misalkan. Budi. Kita ambil gunting. Gunting itu nomor 0. Ya, yang menang adalah Budi. Ya, yang menang adalah Budi. Kita lihat di sini Budi, Agus kertas, Budi gunting. Ya, betul. Pemenangnya adalah Budi. Oke. Jadi seperti ini kira-kira penulisannya. Ya. Nah, kita tidak boleh puas dengan program yang sudah kita buat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan debugging. Ya, kita lakukan debugging. Nah, teman-teman, untuk case seperti ini sementara aman. Gitu ya. Kayaknya aman. Kita akan lakukan debugging. Caranya adalah saya coba klik di bagian sini. Oke. Silakan diikuti. Kalau Anda menggunakan IntelliJ. Kemudian saya akan debug. Ya, saya akan debug. Saya jalankan. Kemudian saya debug. Oke. Saya kasih player 1 si Agus itu opsinya adalah 0 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian player 2 Budi juga gunting 00. Nah, begitu saya enter, maka dia akan berhenti di sini. Ya, dia akan berhenti di sini. Ya, kita akan cek dia lari kemana. Di sini dia akan ngecek. Wah, enak kalau kita pakai IntelliJ ini, ketahuan P1 sama dengan 0, P2 juga 0. Ya. Ini nilainya keluar di sini. Kemudian ini true, ini true. Nah, karena ini true dan true, maka harusnya masuk ke sini. Kita lihat. Ya, betul. Dia masuk ke sini. Saya klik step over. Oke. Keluar ya, dia seri. Tadi outputnya. Oke, dia cek. Ternyata dia true and false.
Ya, sehingga dia tidak akan mengeluarkan di baris 19. Teman-teman bisa cek. Sekarang 20 di baris 20 dia akan ngecek tidak terpenuhi karena true dan false. Maka dia akan lompat ke baris 22. Tidak memenuhi, lompat langsung ke baris 24. Dan seterusnya, dia akan melewati semuanya. Oke ya, dan keluarlah seri. Oke, baik ya. Saya akan ulang. Saya debug. Player 1 namanya Agus 0. Budi juga 0. Perhatikan program akan terhenti di baris 16 dan akan ngecek kondisinya. Jika kondisinya terpenuhi maka akan masuk ke baris 17. Kita cek. Iya, masuk ke baris 17. Lanjut baris 18. Baris 18 tidak terpenuhi. Ya. Karena pilihannya bukan 01, maka dia akan skip ke baris berikutnya. Baris 19 tidak dieksekusi. Nah, dilompati. Ya. Begitu seterusnya sampai program berakhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah kemubaziran. Kemubaziran. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Ya, seharusnya tidak perlu. Kenapa? Karena kalau sudah mendapatkan sebuah kondisi, harusnya tidak perlu ngecek kondisi yang lain. Jadi kalau sudah ketahuan draw, ya sudah. Nggak usah ngecek lagi kemungkinan yang lain. Maka untuk mengakomodasi hal yang seperti ini, kita tambahkanlah else if. Sama, ini pun juga menggunakan else if. Tinggal kopas saja else if, else if, else if. Nah, kalau yang tadi, maka 9 kemungkinan ini akan ditanyai semuanya. Satu persatu ditanyai. Apakah kondisinya seperti nomor 1? Jika iya, maka draw. Apakah kondisi nomor 2? Dan seterusnya. Meskipun sudah ketahuan dia draw. Atau sudah ketahuan kalau kondisi 2. Dia tetap akan ngecek satu persatu. Nah, ini mubazir. Tidak efisien. Yang efisien gimana? Nah, kalau sudah ketahuan dia masuk ke 1, ya sudah, nggak usah ngecek yang 2 sampai 9. Begitu juga kalau kita sudah tahu kalau dia adalah kondisi yang kedua ini. Ya, 0, 1. Pemenangnya adalah P2. Ya. Nah, maka kalau seperti itu gunakan else if. Sehingga ketika dia masuk di kemungkinan pertama, ya sudah, kemungkinan 2 sampai 9 enggak usah dicek. Kalau lolos di yang kedua, ya sudah. Yang dicek cuma 2 aja. Yang 3 sama 9 tidak perlu dicek lagi. Ya. Kita ambil contoh, kita jalankan sekarang. Baik, kita akan coba kemungkinan yang kedua, yaitu player 1 mengeluarkan 0, player 2 mengeluarkan 1. Oke. Player 1
mengeluarkan 0 gunting, sedangkan si Budi mengeluarkan batu. Saya akan enter. Iya, berhenti di baris 16 dan akan dicek apakah sesuai dengan kondisi 1. Ternyata tidak, harusnya skip langsung ke 18. Iya. Dari baris 18 akan dicek, oh iya, ternyata masuk kondisinya. True, true. Nah, masuk ke baris 19. Dan setelah masuk baris 19, selesai. Program selesai. Pemenangnya adalah Budi, tanpa harus ngecek satu persatu. Ya, nah, itulah yang kita sebut dengan if else. Kita lanjut, teman-teman sekalian, dengan melakukan simplifikasi sekarang. Program ini terlalu panjang, kita bisa simplifikasi. Yang pertama, ya, tadi sudah sempat saya sampaikan, kita bisa melakukan pengelompokan. Ya, kita lakukan pengelompokan. Pengelompokannya dari mana? Ini. Kita akan urutkan berdasarkan pemenangnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lebih enak. Kita kumpulin nih, oh ini draw. Oh ini pemenangnya P1. Oh ini pemenangnya P2. Ya. Nah, kita kumpulin nih yang seri-seri ini. Oke, agak hati-hati. Oh ini di sini. Ini yang seri juga. Saya kumpulin. Oke, yang player 1 juga sama. Saya kumpulin juga. Oke, terakhir player 1. Nah, seperti ini. Kumpul jadi satu. Ya, player 1, seri kumpul jadi satu. Kemudian player 1 yang menang, kemudian baru player 2. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah kita melakukan simplifikasi. Ya, yang pertama, source code ini. Kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, sebenarnya kita bisa simplifikasi ya dengan cara seperti ini. Loh, ternyata choice-nya antara P1 dan P2 ini sama. 0 ini 0. 1 ini 1. 2 ini 2. Harusnya kita bisa simplifikasi seperti ini. Saya hapus. Nah, teman-teman perhatikan. Ini dengan 3 kondisi yang ada di sini. Harusnya sama. Ketika pilihan dari player 1 dan player 2 itu sama, apapun isinya, maka pasti seri. Ingat ya. Jadi
player 1 dan player 2, kalau pilihannya sama, maka seri. Oke ya. Baik. Nah, ini nanti silakan dicoba. Harusnya sama. Hasilnya sama. Next. Sekarang kita lihat yang kedua. Bagian kedua. Maka kalau kondisinya adalah ini, maka pemenangnya adalah player 2. Jadi kalau kondisinya nomor 4, nomor 5, nomor 6, maka pemenangnya adalah player 1. Ya. Sehingga sebenarnya kita bisa gabung. Ya. Gabungnya gimana? Kondisi nomor 4 atau kondisi nomor 5 atau kondisi nomor 6, pemenangnya adalah player 1. Oke ya. Kita coba. Jadi, ini kita akan simplifikasi. Saya kasih kurung. Ini kondisi pertama. Kondisi keempat. Kemudian penggabungnya adalah OR. OR. Nah, seperti ini. Ini kurungnya yang depan ya. Supaya Anda tidak bingung, saya coba buat seperti ini. Oke. Atau mungkin bisa saya jadikan ke kanan. Ini juga boleh. Nah, jadi ini if besarnya seperti ini. Ya, if besarnya seperti itu. Oke, saya hapus juga boleh. Supaya kelihatan gitu ya. Nah, jadinya gini. Ini satu blok besar, kondisi dari pemenang 1. Pun juga yang di bawah boleh. Ini OR Nah, oke ya. Jadi tinggal 3 if else saja. Nah, lebih simpel ya. Lebih simpel. Ini akan menghasilkan yang sama. Ya. Tapi tunggu dulu. Ada yang lebih mind blow lagi. Ya. Apa yang mind blow? Kita lihat. Ini tadi kita sudah buat draw. Kemudian kondisi 4, 5, 6 juga kita sudah buat kalau pemenangnya P1. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan lain selain P1 menang dan draw? Permainan itu kalau nggak draw,
Ya player 1 menang atau P2 yang menang. Sehingga kalau kita sudah menentukan dia itu tidak draw dan yang menang itu bukan player 1, maka pasti player 2 yang menang. Artinya, kalau misalkan dia bukan seri, bukan player 1 yang menang, maka pasti player 2 yang menang. Maka dengan cara logika sesederhana itu, kita hapus saja else if-nya. Sisakan else saja. Wah, mind blow sekali. Jadi source code yang sudah kita buat tadi memang besar. Kita sederhanakan menjadi yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana yang bisa kita buat pada saat ini. Jadi kondisi pertama adalah seri, kondisi kedua adalah player 1 yang menang, dan kalau bukan kedua-duanya, pastilah player 2 yang menang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari ulang pembelajaran ini. Hanya beberapa baris saja, harusnya teman-teman bisa mengikuti. Ingat, silahkan dicoba lagi dari awal. Yang pertama, kita masih if yang banyak. Kemudian kita modif sampai ke yang paling sederhana. Silahkan dicoba sendiri masing-masing. Saya akhiri, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.